Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan sahabat Toa Masjid dalam rangka pembacaan buku-buku Islami, yang mana kemarin terakhir kita bagian 1 atau part 1 dari Abu Dzar Al-Ghifari. Saat ini kita akan melanjutkan kepada bagian 2, namun sebelum itu kita review sedikit tentang bagian 1 supaya bisa menyambung antara bagian 1 dan bagian 2. Kita flashback kembali sedikit. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang bangsa Ghifar, yang mana Ghifar itu adalah suatu kabilah yang tidak mengenal siapa sasarannya. Ketika membegal di jalan, orang-orang Ghifar sangat terkenal sebagai biang keladi perampokan ilegal. Mereka adalah sahabat malam dan kegelapan. Jadi celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan orang-orang Ghifar dalam perjalanan malam. Namun hari ini salah seorang dari mereka datang untuk menyatakan keislamannya saat Islam baru saja lahir. Sungguh sulit dipercaya seorang dari Bani Ghifar sengaja datang untuk masuk Islam saat itu. Itulah dia, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang pemimpin oposisi dan musuh kehidupan mewah. Dalam kehidupan selanjutnya, kali ini beliau menyatakan tidak ada orang yang lebih benar daripada ucapan Abu Dzar. Sungguh Rasulullah SAW bagai telah membaca masa depan sahabatnya itu dan menyimpulkan semuanya pada kalimat tersebut. Kebenaran yang disertai keberanian, itulah prinsip hidup Abu Dzar secara keseluruhan. Benar batinnya, benar pula lahirnya, benar akidahnya, benar pula ucapannya. Dalam kehidupan selanjutnya, Abu Dzar memang menjalani hidupnya secara jujur. Ia tidak menipu dirinya sendiri maupun orang lain. Ia tidak akan membiarkan seorang pun menyimpangkan dirinya dari kebenaran-kebenarannya itu. Bukanlah keutamaan yang bisu, karena bagi Abu Dzar, kebenaran yang bisu bukanlah kebenaran. Yang dikatakan benar adalah menyatakan secara terbuka dan terus terang, yakni menyatakan yang hak dan menentang yang batil, mendukung yang benar dan memberantas yang salah. Benar itu ialah loyalitas total terhadap yang hak, mengemukakannya secara berani dan melaksanakannya secara terpuji. Dengan penglihatan yang tajam bagi menembus ke alam gaib yang jauh tidak terjangkau atau samudra yang tidak terselami, Rasulullah SAW menampakkan segala kesusahan yang akan dialami oleh Abu Dzar sebagai konsekuensi dari kejujuran dan ketegasannya. Karena itu Rasulullah SAW selalu berpesan kepadanya agar melatih diri dengan kesabaran dan tidak terburu nafsu. Suatu hari Rasulullah SAW mengemukakan kepadanya pertanyaan, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi?" Kemudian Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan menebas mereka dengan pedangku." Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Maukah kamu bila aku berikan jalan yang lebih baik daripada itu? Yaitu bersabar sampai kamu menemuiku." Tahukah Anda mengapa Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan seperti itu? Mengapa pertanyaannya berkaitan dengan urusan pembesar dan harta? Karena itulah persoalan pokok yang nantinya akan dihadapi oleh Abu Dzar dalam kehidupan selanjutnya. Itulah permasalahan dirinya dengan masyarakat dan masa depan yang harus dipecahkannya. Rasulullah SAW telah mengetahui hal itu. Dan itulah sebabnya beliau mengajukan pertanyaan demikian. Beliau bermaksud membekalinya dengan nasihat yang amat berharga, "Bersabarlah sampai kamu menemuiku." Dalam kehidupan selanjutnya, Abu Dzar memang selalu ingat wasiat gurunya. Ia tidak pernah menggunakan pedang untuk menghadapi para pembesar yang mengambil kekayaan dari harta rakyat. Tetapi
ia juga tidak pernah tinggal diam walaupun sesaat untuk mengingatkan mereka dengan cara lain. Hal itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melarangnya menggunakan senjata untuk menebas leher mereka, tetapi tidak melarangnya menggunakan lidah yang tajam demi membela kebenaran. Wasiat itu pun dilaksanakannya. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu dan kemudian disusul oleh masa Abu Bakar, kemudian masa Umar. Pada masa kedua khalifah ini, godaan hidup dan unsur-unsur fitnah pemecah belah masih dapat dijinakkan sebaik-baiknya, hingga nafsu angkara yang haus dahaga tidak beroleh angin atau mendapatkan jalan. Ketika itu tidak terdapat penyelewengan-penyelewengan yang akan mengakibatkan Abu Dzar bangkit menentang dengan suaranya yang lantang dan kecamannya yang pedas. Keharusan hidup sederhana, menjauhi kemewahan, menegakkan keadilan telah lama berlaku pada pemerintahan Amirul Mukminin Umar bagi setiap pejabat dan pembesar Islam. Begitupun bagi para hartawan, di mana mereka berada telah diterapkan disiplin ketat yang hampir tidak terpikul oleh kemampuan manusia. Tiada seorang pun di antara pejabatnya, baik di Irak, Syria, Sana'a, atau di negeri yang jauh letaknya sekalipun, yang memakan makanan mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat biasa, kecuali selang beberapa hari berita itu akan sampai kepada Umar. Pejabat yang bersangkutan pun akan dipanggil menghadap khalifah di Madinah untuk menjalani pemeriksaan ketat. Abu Dzar merasa tenang dengan suasana seperti itu. Hatinya tentram dan damai selama Al-Faruq yang agung masih menjabat sebagai Amirul Mukminin. Selama Abu Dzar dalam kehidupannya tidak diganggu oleh kepincangan-kepincangan seperti penumpukan harta dan penyalahgunaan kekuasaan, karena Umar bin Al-Khattab memang memberlakukan pengawasan yang ketat terhadap pihak penguasa dan pembagian yang merata terhadap harta. Maka selama itu pula Abu Dzar merasa puas dan lega. Dengan demikian ia dapat memusatkan perhatiannya dalam beribadah kepada Rabb-Nya dan berjihad di jalannya, tanpa sedikit pun hendak berdiam diri jika melihat kesalahan di sana-sini, yang ketika itu memang jarang terjadi. Namun setelah khalifah besar yang sangat adil dan paling mengagumkan di antara tokoh kemanusiaan itu wafat, rasanya ada celah yang jauh. Baru saja Umar wafat, langsung timbul gejala yang tidak terelakkan dan tidak terbendung oleh tenaga manusia. Saat itu, ajaran Islam meluas ke berbagai pelosok dunia dan menumbuhkan kemakmuran hidup. Orang yang tidak dapat menahan godaan dunia, banyak yang terjerumus ke dalam kemewahan yang melebihi batas. Abu Dzar melihat bahaya ini. Panji-panji kepentingan pribadi hampir saja menyeret orang-orang yang tugasnya sehari-hari menegakkan kalimat Allah. Dunia dengan daya tarik serta tipu muslihatnya yang mempesona hampir memperdayai orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakannya sebagai wadah untuk menyemai dan menanamkan kebajikan. Harta yang dijadikan Allah sebagai budak yang harus tunduk kepada manusia justru cenderung berubah rupa menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Ujian ini telah menimpa sebagian sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sendiri pada waktu wafat baju besinya sedang tergadai, sementara tumpukan upeti dan harta rampasan perang bertumpuk di bawah telapak kaki beliau. Hasil kekayaan bumi yang sengaja dilimpahkan oleh Allah bagi semua umat manusia dengan menjadikan mereka mempunyai hak yang sama hampir berubah menjadi suatu keistimewaan dan hak monopoli bagi mereka yang terbenam dalam kemewahan. Jabatan yang merupakan amanah untuk dipertanggungjawabkan kelak di hadapan pengadilan ilahi kini beralih menjadi alat untuk merebut kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan yang menghancurkan.
Abu Dzar melihat semua kesenjangan itu. Ia tidak perlu mencari siapakah yang memikul kewajiban itu atau penanggung jawabnya. Namun, langsung menghunus pedang, mengacungkannya ke udara dan mengayunkannya. Kemudian ia bangkit berdiri dan menantang masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran Islam dengan pedangnya yang tidak pernah tumpul itu. Tetapi secepat itu pula hatinya teringat wasiat yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya dulu. Dia pun memasukkan kembali pedangnya itu ke dalam sarungnya, karena tidak sepantasnya ia mengacungkan ke wajah seorang muslim. Dalam hal ini Allah berfirman, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Bukankah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di hadapan para sahabatnya bahwa di bawah langit ini tidak ada orang yang lebih benar ucapannya daripada Abu Dzar, orang yang memiliki kemampuan mengolah kata-kata tepat dan jitu, tidak memerlukannya lagi senjata lainnya. Satu kalimat yang diucapkannya akan lebih tajam dan banyak hasilnya daripada pedang walaupun sepenuh bumi. Dengan senjata kebenarannya, ia akan pergi untuk menjumpai para pembesar dan kaum hartawan, atau kepada dunia manusia yang cenderung menumpuk kekayaan yang membahayakan agama, yakni agama yang sengaja datang untuk memberikan bimbingan dan bukan untuk memungut upeti. Sebab kenabian bukan suatu kerajaan. Agama menjadi rahmat dan karunia, bukan azab dan kesengsaraan. Agama mengajarkan kerendahan hati, bukan kesombongan diri. Agama menanamkan persamaan, bukan pengkastaan. Kesahajaan, bukan keserakahan. Kesederhanaan, bukan keborosan. Kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup, bukan kelalaian dan kerakusan dalam mengejarnya. Akhirnya Abu Dzar pergi menjumpai mereka semua, dan biarlah Allah menjadi hakim antara dirinya dan mereka, karena dialah sebaik-baik hakim. Abu Dzar mendatangi pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta, dan dengan lisannya yang tajam dan benar, ia mengubah sikap mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja, tidak ubahnya ia telah menjadi panji-panji yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja, bahkan sampai di negeri yang jauh yang penduduknya selama itu belum pernah melihatnya. Nama Abu Dzar bahkan walau baru namanya saja terdengar, bagaikan terbang ke setiap wilayah Islam dan menimbulkan rasa takut dan ngeri di hati pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Seandainya sosok berjiwa revolusioner yang mulia ini hendak mengambil suatu panji bagi diri pribadi dan gerakannya, semboyan yang akan terukir di panji-panji itu tiada lain adalah setrika dengan barangnya yang merah menyala. Sebab semboyan yang selalu diulang-ulangnya setiap waktu dan tempat dan selalu diingat oleh jiwa dari dirinya bagai sebuah lagu perjuangan ialah kalimat berikut ini. Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka yang menyetrika kening dan pinggang mereka pada hari kiamat. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, dan setiap ia berhadapan dengan seorang pembesar, selalu kalimat itu yang menjadi buah lisannya. Begitu pula setiap orang yang melihatnya datang berkunjung, mereka akan menyambutnya dengan ucapan, beritakanlah kepada para penumpuk harta dengan setrika dari api neraka. Kalimat ini benar-benar telah menjadi panji bagi misinya. Ia memang telah mendedikasikan hidupnya untuk itu ketika ia melihat kekayaan telah dimonopoli saat jabatan disalahgunakan untuk memupuk kekuatan
dan mengais keuntungan, dan kala cinta dunia telah merajalela dan hampir saja melumuri keutamaan dan kesolehan, kesungguhan dan keikhlasan yang telah dicapai pada tahun-tahun kerasulan. Poros utama kekuasaan dan gudang raksasa kekayaan yang menjadi sasaran pertama Abu Dzar adalah Syria, tempat Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah wilayah Islam paling subur, paling banyak hasil bumi, dan paling kaya dengan upetinya. Muawiyah telah memberikan dan membagi-bagikan harta tanpa perhitungan dengan tujuan untuk mengambil hati orang-orang terpandang dan berpengaruh demi terjaminnya masa depan yang masih dirindukan dan didambakan oleh keinginannya yang luas tidak terbatas. Di sanalah tanah luas, gedung-gedung tinggi dan harta berlimpah telah menggoda sebagian pemikul dakwah yang masih tersisa. Karena itulah Abu Dzar harus cepat mengatasinya sebelum hal itu berlarut. Sebelum pertolongan datang terlambat hingga nasi telah menjadi bubur. Pemimpin oposisi terhadap segala bentuk kemewahan ini pun segera bangkit dan secepat kilat berangkat ke Syria. Saat berita keberangkatannya didengar oleh rakyat jelata, mereka pun menyambut kedatangannya dengan semangat menyala penuh kerinduan dan mengikuti kemana perginya. Bicaralah wahai Abu Dzar, bicaralah wahai sahabat Rasulullah, pinta mereka. Abu Dzar melepaskan pandangan menyelidik ke arah orang-orang yang berkerumun. Dilihatnya kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin yang dalam kebutuhan. Kemudian pandangannya beralih ke arah tempat-tempat ketinggian yang tidak jauh letaknya dari sana. Tampak olehnya gedung-gedung dan kemewahan yang berlebihan. Ia pun menyeru kepada orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya, "Saya heran melihat orang yang tidak punya makanan di rumahnya. Mengapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunus pedangnya?" Tetapi Abu Dzar segera teringat wasiat Rasulullah SAW menyuruhnya memilih jalan kesabaran daripada jalan pemberontakan, menggunakan kata tandas daripada senjata pedang yang ganas. Dia pun meninggalkan bahasa-bahasa perang dan kembali menggunakan bahasa yang logis dan persuasif. Ia mengajarkan kepada orang-orang itu bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan gigi-gigi sisir. Artinya, mereka semua berserikat dalam sebuah rezeki, bahwa tidak ada kelebihan seorang daripada orang lain kecuali karena ketakwaan, dan bahwa pemimpin serta pembesar dari suatu golongan harus menjadi orang pertama yang menderita kelaparan sebelum rakyatnya, dan yang paling belakangan menikmati kekenyangan sebelum rakyatnya, dan yang paling belakangan menikmati kekenyangan setelah mereka. Dengan kata-kata dan keberaniannya, Abu Dzar telah memutuskan untuk membentuk opini publik di setiap negeri Islam agar kebenaran, kekuatan, dan ketangguhannya menjadi kekangan terhadap para pembesar dan kaum hartawan, dan dapat mencegah munculnya suatu golongan yang menyalahgunakan kekuasaan atau menumpuk harta kekayaan. Dalam beberapa hari saja, Syria seakan berubah menjadi sel-sel lebah yang tiba-tiba menemukan ratu yang mereka taati. Seandainya Abu Dzar memberikan isyarat untuk berontak, api pemberontakan pasti akan berkobar. Tetapi seperti yang kami katakan sebelumnya, niatnya hanya terbatas untuk membentuk suatu opini publik yang harus diindahkan, dan agar ucapan-ucapannya menjadi hiasan bibir di tempat-tempat pertemuan, di masjid, dan di jalan-jalan. Bahaya terhadap perbedaan-perbedaan yang timbul itu mencapai puncaknya ketika ia mengadakan dialog dengan Muawiyah di hadapan
umum di mana yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir dan beritanya cepat tersebar bagaikan terbang di bawah angin. Abu Dzar tampil sebagai orang yang paling jitu ucapannya, seperti telah dilukiskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gurunya. Tanpa rasa gentar dan tidak pandang bulu, ia menanyai Muawiyah tentang kekayaan sebelum menjadi penguasa dan kekayaannya sekarang. Dia juga menanyakan rumah yang dihuninya di Mekah dulu dan istananya yang terdapat di Syria ini. Setelah itu Abu Dzar mengajukan pertanyaan kepada para sahabat di sekelilingnya yang waktu itu ikut bersama Muawiyah ke Syria, dan sebagian telah memiliki gedung-gedung dan tanah-tanah pertanian yang luas. Dia lalu berseru kepada semua yang hadir, "Apakah kalian adalah orang-orang yang ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, beliau berada di tempat kalian?" Abu Dzar sendiri memberikan jawaban pertanyaan tersebut kepada mereka. "Benar, Al-Quran diturunkan saat kalian masih hidup, dan kalian telah menyertai Rasulullah dalam beberapa peperangan." Kemudian Abu Dzar mengulangi pertanyaannya, "Apakah kalian tidak menemukan ayat berikut ini di dalam Al-Quran? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, punggung mereka, seraya dikatakan kepadanya, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.'" Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Muawiyah memotong jalan pembicaraannya dengan mengatakan, "Ayat ini diturunkan kepada ahli kitab, bukan melainkan diturunkan kepada kita dan kepada mereka," jawab Abu Dzar. Abu Dzar melanjutkan ucapannya, menasihati Muawiyah dan anak buahnya agar melepaskan gedung, tanah, dan harta kekayaan mereka, serta tidak menyimpan untuk kepentingan pribadi melebihi keperluan sehari-hari. Berita tentang Abu Dzar dan soal jawab ini tersebar dari mulut ke mulut, baik orang ke orang maupun kelompok. Semboyannya semakin nyaring terdengar di rumah-rumah dan di jalan. Sampaikan kepada para penumpuk harta akan setrika-setrika api neraka. Muawiyah merasa akan ada bahaya yang timbul dan cemas terhadap akibat ucapan tokoh ulung tersebut. Tetapi ia pun menyadari pengaruh dan kedudukan Abu Dzar, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitinya. Karena itu langkahnya adalah menulis surat kepada Khalifah Utsman yang berisi pernyataan Abu Dzar telah merusak orang-orang Syria. Baik sahabat Toa Masjid, sekian dulu bagian 2 dari kisah biografi 60 sahabat Nabi tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Untuk kelanjutannya, jawaban dari Khalifah Utsman bisa kita dengarkan secara bersama nanti di bagian 3. Karena sudah lebih dari 25 menit dibacakan kisahnya, dan itu pun juga masih banyak. Makanya kita membuat cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari ini menjadi 3 part atau 3 bagian. InsyaAllah setelah selesai dalam pembuatan video ini, akan kita lanjutkan langsung kepada part atau bagian yang ketiga. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa menyelesaikannya dengan cepat, sehingga
kisah Abu Dzar Al-Ghifari bisa segera kita tuntaskan untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana Abu Dzar menjadi pemimpin oposisi dan musuh bagi kehidupan mewah. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Dan juga jangan lupa dan jangan bosan-bosannya untuk men-share channel kita ini, yang mana tujuannya supaya kita sama-sama mengetahui, sama-sama mendapatkan ilmu tentang Islam. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan, dalam membacakan cerita atau membacakan kisah tentang biografi 60 sahabat Nabi. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang menceritakan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.